Selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Kali ini kita ada di bab mengenai contoh secara detail perhitungan function point analysis. Bagi yang belum melihat bab sebelumnya atau video sebelumnya, silakan cek di playlist. Di bab sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai function point analysis, mulai dari sejarahnya, definisinya, rumus yang digunakan, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam perhitungan function point analysis. Di bab ini saya menjelaskan contoh perhitungan menggunakan function point analysis khususnya untuk pengukuran kualitas perangkat lunak. Jadi saya ulangi lagi mengenai komponen atau unsur-unsur yang ada di dalam function point analysis. Ada external input. External input ini adalah proses yang input itu berasal dari luar, ya, berasal dari luar dan dari luar lingkup sistem, ya. Jadi bisa jadi dia dari eksternal sistem. Itu yang pertama. Kemudian ada external output. Biasanya external output ini dalam bentuk report atau file, ya. Report itu bisa berupa dalam bentuk cetak, ya, ataupun dalam bentuk file, misalnya CSV, PDF, ya, itu yang masuk di dalam ruang lingkup external output. Kemudian ada internal logic file yang biasanya diasumsikan dengan tabel atau database atau tabel yang saling berelasi dalam satu ruang lingkup sistem. Kemudian external logic file. External logic file ini yang saling berhubungan antara internal logic file dengan yang ada di luar sistem, tetapi masih saling berkaitan. Kalau di contoh sebelumnya saya misalkan dengan sistem informasi penjualan, kemudian customer membeli dengan menggunakan e-money misalnya, atau OVO atau GoPay, ya saya sebut, maka sistem itu akan berusaha melakukan kontak dengan external logic file dari OVO atau GoPay untuk memastikan bahwa customer ini memiliki saldo yang cukup. Dan juga inquiries. Inquiries ini untuk memanggil data, extract data from internal and external logic file. Tahapan pertama dari perhitungan FPA atau function point analysis, yang pertama adalah kita menghitung CFP atau crude function point. Di CFP ini kita mengidentifikasi komponen-komponen yang terlihat terlebih dulu. Kemudian kita berusaha melakukan pembobotan, ya, apply weighting factor, ya, dan memberikan bobotnya. Nah, nanti hasil dari pembobotan tadi itu disebut dengan CFP. Kemudian di stage berikutnya kita menghitung RCAF, Relative Complexity Adjustment Factor. RCAF ini nilainya antara 0 sampai dengan 70. Berikutnya, maka kita akan melakukan kalkulasi dari CFP dan RCAF yang telah terlebih dulu dikalikan dengan 0,01 kemudian ditambahkan dengan 0,65. Kita akan mulai dari stage yang pertama, calculation of crude function point. Nah, stage pertama ini di sini ada number of user input,
ya, termasuk input for online query. Jadi misalnya kalau untuk estimasi software ya biasanya input master barang, master customer, ya kemudian nanti di barang itu juga ada input jenis barang, kemudian di customer juga ada input jenis customer atau customer detail begitu. Kemudian yang lainnya itu harus dihitung secara lebih detail. Ya, jadi apa yang bisa diinputkan oleh user, baik itu secara manual, di entry, lewat sistem atau penarikan data. Number of user output, berapa banyak yang dikeluarkan report tadi. Termasuk di dalamnya adalah nota, misalnya customer invoice. Begitu juga dengan alert atau error message. Ya, jadi misalnya kotak dialog ya atau pesan bahwa oh ini sudah berhasil disimpan. Nah, biasanya kotak dialog seperti tadi di dalam pemrograman itu tidak hanya kemudian muncul gitu, tidak, tetapi memang memastikan ada proses yang telah selesai atau berhasil dilakukan. Nah, itu juga termasuk di dalam user output. Kemudian number of user online query, seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, ini yang untuk memanggil datanya tadi, ya. Khususnya kalau di online ini berhubungan dengan pemanggilan data ke server. Ya, kalau itu tidak online, itu di dalam ruang lingkup pemrograman desktop, maka dia memanggil data ke database server. Number of logical file. Ada yang menghitung ini dengan jumlah tabel, tidak, ya, tetapi tabel yang saling berelasi. Jadi misalnya di dalam proses transaksi penjualan, maka di situ logical file-nya tidak hanya tabel transaksi penjualan, tidak, tapi juga tabel detail transaksi penjualan misalnya, tabel customer yang dipanggil misalnya, ya. Kemudian di situ juga ada tabel barang misalnya. Kemudian kalau itu sistemnya tidak hanya tunai tapi ada termin, maka juga ada tabel untuk tagihan customer misalnya. Ya, itu semua termasuk dalam number of logical file yang harus dihitung di dalam sebuah transaksi. Di dalamnya juga ada number of external interface. Number of external interface ini computer readable output or input transmitted through data communication. Ya, kalau zaman dulu ada CD, ada disket. Kalau di sini berarti ya di server. Ya, entah nanti dia disimpannya menggunakan hard disk biasa, RAID atau cloud, terserah. Tetapi ada berapa banyak external interface-nya. Kita akan coba yang pertama ya, calculation of the CRUD function point atau CFP. Biasanya kita menggunakan tabel seperti ini. Abaikan dulu angka-angka ini ya. Tapi tabel ini yang kita gunakan ya, dengan kolom-kolom dan baris-baris seperti ini. Nah, yang paling pertama adalah menentukan pembobotan. Jadi kita yang menentukan apakah ini termasuk di dalam kategori simple, di dalam kategori average atau sedang, atau di dalam kategori kompleks atau sulit misalnya begitu. Ya. Nah, pembobotan ini istilah ini sebenarnya bisa diganti. Jadi misalnya kalau untuk estimasi khususnya, maka bisa saja ini diganti misalnya ini mudah begitu ya. Ini sedang, ini sulit gitu. Ya, bebas sebenarnya. Termasuk dengan weight factor ini. Weight factor ini atau faktor pengalih atau bobotnya ini juga tergantung dari masing-masing. Ya. Misalnya yang paling penting adalah bahwa yang ada di sini itu harus lebih besar daripada yang ada di sini, dan yang ada di
tengah itu harus lebih besar pada yang ada di sini. Jadi misalnya saya kasih ini bobot 3, maka ini nggak mungkin saya kasih bobot 2. Begitu? Maka ini harus lebih besar dari 3. Misalnya saya kasih 4. Yang di sini saya kasih 6. Bagaimana kalau di sini saya kasih 7 ya silakan. Ya. Jadi ini yang pertama harus diingat terlebih dulu. Oke. Kemudian tabel yang kedua untuk RCIF. Ya. Ini tabel yang memang harus diisi dengan grade. Nah, grade ini pun juga subjektif sebenarnya. Jadi misalnya requirement for reliable backup and recovery. Nah, tidak semua sistem memiliki ini. Ya, tidak semua sistem memiliki ini. Mungkin karena memang backup yang dilakukan itu intervalnya agak panjang. Ya. Tapi ada juga yang butuh ini karena tingkat transaksinya sangat intens. Ya, kemudian termasuk juga misalnya data communication. Nah, data communication kalau online iya saya akan kasih ini grade 5. Tapi kalau misalnya itu aplikasi desktop, misalnya sistem informasi akuntansi yang di dalamnya servernya lokal, hanya ada di situ saja, dia konsepnya tertutup, ya, maka backup and recovery-nya sederhana, gitu ya. Saya akan isi 1. Data communication-nya, ya, saya isi 1. Karena dia hanya di dalam satu ruangan misalnya, hanya ada 5 orang yang ada di situ, ya, tidak lebih. Dan tidak memiliki distributed processing, misalnya begitu. Bisa jadi saya isi 0. Nah, ini yang dimaksudnya bahwa si pengukur begitu, kalau ini untuk pengukuran, atau si estimator kalau untuk mengestimasi harga software itu harus benar-benar paham. Termasuk performance requirement misalnya. Jika itu transaksi di sistem informasi penjualan kasir ya, dengan banyak kasir, maka ini butuh, ini harus. Tapi kalau seperti tadi sistem informasi akuntansi yang hanya dipakai oleh beberapa orang, mungkin ini tidak terlalu penting ya. Karena yang paling penting mungkin adalah dari sisi data processingnya ini. Itu contoh. Ya. Nah, hal-hal seperti ini semua akan diisi ya dengan penjelasan. Itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar mengisi ini 1, 2, 3, 4, 5 tidak. Tetapi yang penting ada relevansinya, ada penjelasannya. Itu yang jauh lebih sulit. Kalau itu untuk pengukuran, maka harus terlebih dulu dicocokkan dengan SRS atau SDD, Software Requirement System ataupun Software Documentation. Jika tidak ada, ya mau nggak mau kita harus melakukan software testing dengan metode black box. Ya. Kalau untuk estimasi, maka ini harus dinilai berdasarkan hasil analisis, entah itu menggunakan DFD misalnya atau menggunakan UML use case, terserah. Yang penting kita bisa memahami ini. Kalau dari hasil analisis belum bisa mengisi ini, ya berarti masih ada yang kurang di dalam analisis tersebut. Nah, kita akan membahas tentang contoh dari function point analysis ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya, masih di bab mengenai function point analysis, detail sampel, masih di materi pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.